Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Kerajaan Mataram, Banten. Memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Langsung saja kita masuki Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang terdapat di pedalaman Jawa. Kerajaan Mataram bermula dari tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Bajang terhadap Ki Pemanahan sebagai rasa balas jasa karena sudah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian setelah Ki Ageng Pemanahan wafat tahun 1584 Masehi, beliau digantikan oleh putranya Sutawijaya yang ahli dalam membuat strategi perang. Jadi Ki Ageng ini atau disebut sebagai Syekh Abdurrahman Ki Ageng Selo ini merupakan salah satu tokoh yang mengenalkan agama Islam kepada masyarakat di tanah Jawa. Selanjutnya, setelah berhasil melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Bajang, Sutawijaya memegang penuh kekuasaan atas Mataram dan menjadikan Mataram sebagai kerajaan dengan kekuasaan penuh atas kejayaannya. Dan pada saat itu pula berdirilah Kerajaan Mataram. Setelah berdirinya Kerajaan Mataram dan datangnya Islam, membawa beberapa perubahan, terutama pada gambaran yang dilukiskan kepada tentang raja. Raja tidak dianggap lagi sebagai perwujudan dewa, melainkan wakil Allah di dunia. Penembahan Senopati menyebutkan bahwa rajalah yang berkuasa atas pemerintahan dan agama. Kemudian pada tahun 1719 sampai 1724 Masehi, gelar khalifah dipakai untuk pemerintahan selanjutnya untuk menegaskan perubahan konsep lama. Kerajaan Mataram, pemerintahan penambahan Senopati yang mengangkat Ki Juru Martani sebagai penasehat. Kemudian Mataram sebagai pewaris kerajaan Demak dan Bajang mempunyai wilayah pesisir dan pedalaman. Akibatnya terjadilah pemetaan antara Islam Santri dan Islam Jawa. Selanjutnya, Kerajaan Mataram yang berpusat di pedalaman Jawa menjadi tarik ulur antara Islam pesantren dan ortodoks dan paham Islam Jawa. Setelah Mataram berhasil menaklukkan pusat-pusat pengajaran Islam di daerah pesisir utara Jawa yang meliputi daerah Pasuruan, Tuban, Surabaya, Pati, dan Giri. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya yaitu pada masa Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Pada masanya, Sultan Agung membangun sistem agraris yang tersistem dan juga membuat sistem kalender Jawa yang masih ada sampai sekarang. Sultan Agung memimpin kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Berbagai daerah ditaklukkan mulai dari Jateng, Jatim, dan sebagian wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Mataram yaitu ada Danang Sutawijaya atau penambahan Senapati yang memerintah selama tahun 1587 sampai 1601. Kemudian Raden Mas Jolang atau Prabu Hanyakrawati, Raden Mas Suryah atau Adipati Martapura yang hanya memimpin di tahun 1613. Kemudian Raden Mas Jamtika atau Sultan Agung 1613 sampai 1645. Raden Mas Sayyidin atau Amungkurat I pada tahun 1646 sampai 1677. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu meliputi Masjid Kota Gede, buku sastra Gending, Niti Sastra dan Astra Brata, kalender Jawa yang dibuat oleh Sultan Agung, kemudian Pertapaan Kembang Lampir, kemudian Makam Raja Mataram. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa.
Kerajaan Banten juga menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. H.J. de Graaf dalam bukunya Kerajaan Islam Pertama di bawah tahun 1985 yang menyebutkan Kerajaan Banten berdiri pada abad ke-16. Kerajaan Banten terletak di barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten pada mulanya merupakan kerajaan yang dikuasai oleh Pajajaran yang masih menganut agama Hindu. Kemudian, Pajajaran yang melakukan kerjasama perdagangan dengan Portugis untuk mencegah perluasan kekuasaan Demak yang pada saat itu berkembang pesat. Awal mula Kerajaan Banten. Sultan Trenggono dari Demak mengutus Paletehan yang masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga Pajajaran yang beragama Islam untuk merebut Banten dari pantai utara Jawa Barat. Usaha itu berhasil dilakukan, kemudian merebut Banten dari Pajajaran dan juga daerah Sunda Kelapa dan Cirebon. Semenjak berhasilnya perebutan itu, agama Islam berkembang pesat di Jawa Barat. Banten menjadi bandar pelabuhan penting di Selat Sunda setelah jatuhnya pelabuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kemudian seiring perkembangannya Portugis ingin membuat kesepakatan dengan Sunda Kelapa. Namun kesepakatan itu tidak berjalan lancar dan akhirnya menyebabkan kegagalan. Karena tahun 1925 wilayah Banten direbut dari kekuasaan Sunda Pajajaran. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono mengutus Syarif Hidayatullah beserta pasukannya untuk menaklukkan Jawa Barat agar Portugis tidak dapat memasuki wilayah Sunda. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis. Kemudian pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur dalam menaklukkan penyerangan ke Penusuran. Dengan gugurnya Sultan, Demak menyebabkan terjadinya kekacauan, dan pada akhirnya Banten menjadi sebuah kerajaan pada tahun 1568 dengan Raja Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertamanya. Kemudian masuknya Islam ke Banten. Islam berkembang secara bertahap di wilayah Banten. Banten berkembang sejak masuknya Islam. Sultan pertama Banten yaitu Maulana Hasanuddin yang memimpin selama 1527 sampai 1570. Pada masa kesultanannya, Banten mengalami kemajuan sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Kemudian disusul oleh Kesultanan Maulana Yusuf tahun 1570 sampai 1580. Pada masa kepemimpinannya, Banten menjadi kota kosmopolitan yang maju dengan pesat di segala bidang. Kemudian Banten menjadi pusat pengembangan agama Islam di Nusantara. Kerajaan Banten memberikan landasan kehidupan sosial bagi masyarakatnya dengan landasan ajaran-ajaran agama Islam yang berlaku. Kemudian di dalam bidang seni, Banten meninggalkan kesenian Masjid Agung Banten pada abad ke-16. Kemudian semenjak masuknya Islam ke Banten, banyak kemajuan dan perkembangan yang terjadi di Banten, mulai dari perdagangan internasional maupun itu nasional, kemudian di bidang pendidikan, bangunan keraton, armada laut sebagai pendukung kekuatan ekonomi Kerajaan Banten. Kemudian peninggalan Kerajaan Banten. Ada 7 peninggalan Kerajaan Banten, mulai dari Masjid Agung Banten, Istana Keraton Kaibon, Istana Keraton Surosoan, Banteng Spilwich, Danau Tasikardi, kemudian Vihara Avalokiteshvara, kemudian Mariam Ki Amo. Itulah hasil dari penjelasan saya tentang perkembangan Kerajaan Mataram Banten. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.